Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Judul renungan kali ini menghadapi kegelapan. Sahabat ODB, pada pertengahan dekade 1960-an, dua orang berpartisipasi dalam penelitian tentang dampak kegelapan pada jiwa manusia. Mereka memasuki gua yang terpisah. Sementara para peneliti mengamati kebiasaan makan dan tidur mereka. Yang satu bertahan dalam kegelapan total selama 88 hari. Sementara yang lainnya bertahan selama 126 hari. Keduanya tak mengira akan dapat bertahan dalam kegelapan sepanjang itu. Salah seorang dari mereka merasa hanya tidur sebentar saja, tetapi mendapati bahwa sebenarnya ia tidur terus selama 30 jam. Kegelapan memang membuat bingung. Umat Allah merasakan gelapnya menantikan pembuangan yang akan datang. Mereka terus menunggu tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Nabi Yesaya menggunakan kegelapan sebagai kiasan untuk menggambarkan kebingungan mereka dan sebagai cara untuk berbicara tentang penghakiman Allah. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Dahulu, orang Mesir pernah ditimpa tulah kegelapan. Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-29. Sekarang giliran orang Israel yang berada dalam kegelapan. Akan tetapi, terang akan datang. Yesaya 9 ayat yang pertama berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Penindasan akan dihancurkan, kebingungan akan berakhir. Seorang anak akan datang, membawa perubahan total dan hari yang baru, hari pengampunan dan kebebasan. Ayat yang kelima. Yesus akhirnya datang. Meskipun kegelapan dunia dapat membuat kita bingung dan kehilangan arah, kiranya kita mengalami penghiburan dan pengampunan, kelepasan, dan terang yang dihadirkan oleh Kristus. Sahabat ODB, bagaimana rasanya menyambut hari baru yang penuh kebebasan dan pengampunan, dan bagaimana Anda dapat menyambut terang Kristus hari ini? Tuhan Yesus terkasih, pancarkanlah terang-Mu dalam hidupku. Bawalah pengampunan dan kelepasan bagiku, dan mampukanlah aku hidup dalam terang kedatangan.